Halo nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece Chapter 1060 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1060. One Piece Chapter 1060 mendapatkan jatah Color Spirit, di mana diperlihatkan seluruh kru bajak laut topi jerami yang sedang duduk di atas seekor beruang kutub. One Piece Chapter 1060 mendapatkan judul Luffy's Dream, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti mimpi milik Luffy. Chapter diawali dengan memperlihatkan kapal Sanigo yang masih berlayar menuju ke pulau selanjutnya. Selain itu diperlihatkan dua ekor monster laut yang sedang mengintai kapal Thousand Sunny. Dari atas kapal tiba-tiba Luffy berteriak, "Itu 100% bohong." Seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan, seperti membunuh ayah Vivi. Sambil berguling-guling, Luffy menambahkan jika Sabo tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Robin setuju dengan pernyataan Luffy. Dia berkata jika incaran dari tentara revolusioner adalah para bangsawan dunia dan bukan para raja-raja tersebut. Ternyata Robin sedang membaca koran lampu merah milik Morgan, dan kru bajak laut topi jerami baru saja mengetahui situasi dunia saat ini yang ternyata sedang kacau. Sang narator pun berkata, tentara revolusioner telah menyatakan perang terhadap kaum naga langit. Sabo, kepala staf mereka, telah membunuh Raja Cobra dari Alabasta, dan putrinya, Putri Vivi, dinyatakan gila. Tanpa pikir panjang, Luffy langsung memerintahkan para kru bajak lautnya untuk segera berlayar ke kerajaan Alabasta. Saat ini juga, namun Zoro mencoba menenangkan Luffy. Dia berkata jika Raja Cobra telah wafat, sehingga tak akan ada yang berubah jika Luffy pergi ke Alabasta sekarang. Ditambah lagi Vivi saat ini juga menghilang, dan dikabarkan dia terakhir terlihat di Mary Joyce. Bukannya tenang setelah mendengar ucapan dari Zoro, Luffy malah semakin barbar. "Kalau begitu, kita pergi ke Mary Joyce," ucap Luffy. Di sisi lain diperlihatkan sebuah tong yang dirantai dari luar. Ternyata di dalamnya ada si manusia lumpur Lapindo, Caribou. Dan sedari tadi, dia menguping obrolan dari kru topi jerami. Caribou berkata, Apa? Ke Mary Joyce? Itukah yang dia katakan? Sial, aku benar-benar perlu mendengar ini." Zoro kembali menanggapi perintah dari Bakashencho Luffy yang terkesan serampangan. Dia berkata jika Mary Joyce adalah markas utama dari musuh. "Apakah kau ingin bertarung dengan markas besar angkatan laut?" tambah Zoro. "Aku akan." "Jangan bilang kau takut, Zoro," ucap Luffy. Zoro menanggapi ucapan Luffy. Dia berkata jika hal itu tak akan membantu dan meminta Luffy agar menenangkan hati serta pikirannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Sanji menangis dan dia berkata, "Wah, Vivi Chuan, bagaimana perasaanmu dan di mana kamu? Semoga aman dan baik-baik saja." Chopper tak percaya jika ayah Vivi telah wafat, padahal dia sangat baik pada mereka, meskipun mereka adalah bajak laut. Chopper juga menangis sembari mengingat Raja Cobra yang mengucapkan terima kasih pada mereka. Usopp juga terlihat sangat kesal, karena dia tak akan menemukan raja yang lebih baik daripada Raja Cobra. Sedangkan Nami terlihat berjalan mondar-mandir. Dia sangat gelisah. Nami berkata jika dia mengkhawatirkan kondisi dan perasaan dari Vivi saat ini. Jinbe kemudian berkata sepertinya referee tahun ini benar-benar kacau. Kemudian Franky mengomentari Sabo yang ditemui olehnya saat di Dressrosa. Brook juga berkata jika dia belum pernah mendengar apapun tentang tirani yang terjadi di Alabasta. Di sisi lain, Nami, Luffy, dan Chopper semakin uring-uringan. Nami berkata, "Aku tidak bisa menghadapi ini. Di mana Vivi?" Luffy berkata, "Aku juga. Ayo bantu dia." "Ayo pergi," sahut Chopper. Zoro kemudian menanggapi kata-kata mereka. "Kalian semua, dengarkan aku. Luffy, apakah kau lupa apa yang kau katakan tentang Ace?" Luffy kemudian mengingat kata-katanya. Ace memiliki petualangannya sendiri untuk dilalui. Zoro kemudian melanjutkan kata-kata Luffy yang pernah dia ucapkan dulu. "Kecuali ada bahaya yang serius, kita harus memikirkan Ace untuk menjalani hidupnya sendiri. Bukan begitu?"
Zoro bertanya pada Luffy apakah dia meremehkan Vivi. Karena Zoro dan yang lainnya mengetahui Vivi adalah wanita yang kuat. Ketika waktunya tepat, mereka bisa melawan siapapun yang diperlukan. Tetapi saat ini tidak ada yang bisa dilakukan. Dan Zoro menganggap tingkah laku dari Luffy sangat menjengkelkan. Mendengar perkataan Zoro, Luffy semakin kesal. Dia pun berkata, maka aku akan menjadi menjengkelkan seperti yang aku inginkan. Zoro kemudian diejek oleh Luffy, Nami, Chopper, dan Sanji. Kau seperti Oni. Kau Onigashima, teriak Luffy. Green Mom, teriak Chopper. Green Kaido, teriak Nami. Marimo sialan, teriak Sanji. Diam kau, si nomor 4, tentang Zoro. Nah, ada yang menarik di sini. Mengapa Zoro diejek menggunakan nama-nama dari bekas para Yonkou? Apakah secara tidak langsung para kru topi jerami mengakui jika kekuatan Zoro memang sudah setara dengan Yonkou? Setelahnya perkelahian antara Zoro dengan si nomor 4 Sanji pun tak bisa terhindarkan. Sementara itu, Robin masih serius membaca koran lampu merah milik Morgan. Dia berkata jika begitu banyak yang telah terjadi selama mereka berada di Wano Kuni dan perubahan dunia terjadi sangat cepat. Pada dasarnya, dengan menghapuskan sistem Shichibukai, itu berarti pemerintah dunia telah membiarkan para bajak laut hebat itu menjadi tak dapat dikendalikan. Dan pada akhirnya hal tersebut menginisiasi pembentukan ormas yang bernama Cross Guild, sekaligus melahirkan sosok kaisar laut baru, sang paduka bagi The Cloud. Luffy lalu mengomentari informasi yang dia dapat dari Robin. Dia berkata jika hanya bagian bagi saja yang dianggap sebagai sebuah kesalahan. Robin kemudian mengatakan jika masih ada berita mengenai sosok yang memiliki hubungan dengan Luffy. Dan Robin pun menawarkan apakah Luffy ingin mengetahuinya. Luffy tak mau ambil pusing. Dia menyerahkan semua informasi itu pada Nico Robin. Namun dia berpesan jika ada berita yang sangat serius, tolong agar dirinya diberitahu. Robin mengiyakan perintah kaptennya itu sembari tertawa. Dia juga tak ingin memenuhi kapasitas memori otak milik Luffy dengan begitu banyak informasi. Sepertinya info yang dibicarakan oleh Robin adalah berita mengenai penyerangan Kurohige ke Pulau Amazon Lily yang berakhir dengan penculikan Koby. Jika Luffy mendengar informasi tersebut, maka sudah dapat dipastikan Luffy akan semakin uring-uringan karena dia tahu jika suatu hal berhubungan dengan si brengsek Teach, pasti semuanya akan berakhir dengan membagongkan. Luffy kemudian rebahan di atas kapal Thousand Sunny. Dia tersenyum dan yakin jika Sabo tidak bersalah. Dia berkata jika Sabo adalah orang yang baik dan Sabo hanya ingin memastikan jika tidak ada satu orang pun yang tertindas. Luffy kemudian mengingat saat Sabo mengutarakan impiannya. Aku ingin melihat dunia luas dan menulis buku tentangnya, teriak Sabo. Si. Aku mengerti. Baiklah, aku akan, teriak Luffy. Luffy berkata pada seluruh krunya jika dulu dia, Sabo dan Ace pernah berjanji. Dan saat itu Luffy mengatakan, seketika seluruh nakama Luffy terkejut dan terheran-heran mendengar impian dari Luffy. Selain itu kita juga diperlihatkan reaksi dari mereka masing-masing. Apa? Ucap Zoro sembari terkejut. Apa yang baru saja kau katakan? Ucap Jinbe yang juga terkejut. Apa? Ucap Nami keheranan. Yohohohoho, ini terlalu bagus, ucap Brook sembari tertawa dan menangis. Hei, tunggu sebentar, kau? Ucap Usopp sembari terkejut. Wahahaha, kedengarannya luar biasa, ucap Frankie sambil tertawa. Hahaha. Hei, Chopper, periksa apakah ada yang salah dengan kepalanya, ucap Sanji yang juga tertawa. Robin hanya terdiam dan memasang wajah serius. Wah, ucap Chopper yang terkagum-kagum mendengarnya. Usopp kemudian menghampiri Luffy. Dia bertanya pada Luffy apakah dia berpikir impiannya itu dapat diwujudkan. Luffy dengan santai berkata, jika dia mungkin dapat mewujudkannya ketika dirinya berhasil menjadi raja bajak laut. Usopp kembali berkomentar, jika mimpi milik Luffy tak akan pernah terfikirkan oleh orang biasa.
Luffy heran dengan respon nakamanya. Dia baru sadar jika dirinya belum pernah memberitahukan tentang impiannya ini pada mereka semua. Usopp membenarkan kata-kata Luffy. Namun meskipun Luffy tak memberitahu mereka, tak ada masalah bagi Usopp karena mimpi Luffy sangat mustahil untuk diwujudkan. Luffy akhirnya mengingat jika dia baru memberitahukan mengenai mimpinya ini pada Shanks, Ace, dan Sabo. Robin lantas bertanya mengenai reaksi mereka ketika mendengar mimpi milik Luffy. Luffy menjawab jika mereka semua tertawa. Bahkan Shanks tertawa sampai air mata membasahi wajahnya. Namun itulah yang aku ingin lakukan di akhir impianku, ucap Luffy. Jinbe tertawa mendengar perkataan Luffy. Dan karena dia bergabung bersama bajak laut topi jerami atas keinginannya sendiri, jadi dia tak bisa berkata jika impian Luffy tersebut bukan menjadi bagian dari masalahnya sekarang. Jinbe menambahkan jika dia memiliki kapten yang menyusahkan. Luffy hanya tertawa mendengarnya. Itu hebat Luffy, mimpimu sangat luar biasa, ucap Chopper dengan mata berbinar-binar. Mimpi itu cocok untuk orang sepertimu, ucap Nami. Franky berkata jika Luffy harus menjadi raja bajak laut terlebih dahulu agar bisa mewujudkan impiannya. Dia menyarankan agar mereka segera mencari Road Poneglyph yang terakhir. Dan setelah itu, mereka dapat langsung berlayar menuju ke Pulau Laftel. Tak semudah itu, Franky So, ucap Robin. Robin berkata jika sudah lama sekali Poneglyph itu tak terlihat. Ditambah lagi, mereka tak memiliki petunjuk mengenai keberadaannya. Yap, ada hal menarik yang bisa kita bahas, yaitu mengenai Shanks yang menangis ketika mendengar impian dari Luffy. Wajar memang jika Shanks sampai menangis, karena mimpi Luffy ini sama persis seperti apa yang diimpikan oleh Goldie Roger, mantan kapten bajak laut tempat di mana Shanks magang dahulu. Di mana hal tersebut dikatakan oleh Yamato ketika dia diceritakan oleh Ace mengenai impian yang diinginkan oleh Luffy. Meskipun judul pada chapter kali ini adalah impian milik Luffy, namun Oda masih saja tak memberitahukannya pada khalayak Opler. Sehingga sampai saat ini orang yang mengetahui impian dari Luffy adalah Shanks, Ace, Sabo, Rayleigh, karena dia pernah diceritakan oleh Shanks, Yamato, kru bajak lautnya, dan juga Karibo. Dan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Divisi Kominfo, Angkatan Laut berhasil menyadap telepon dari Sabo. Mereka mengetahui jika Sabo, sang kaisar api, telah melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka. Salah satu Angkatan Laut menanyakan lokasi di mana Sabo menelpon, karena mereka harus menemukan posisi Sabo secepatnya. Mereka juga mengatakan jika sambungan telepon dari Sabo tak menggunakan denden musi putih yang dapat menghalangi proses penyadapan. Salah satu Angkatan Laut mengira jika Sabo menelpon dalam kondisi darurat, sehingga kemungkinan besar teleponnya akan segera terputus. Akhirnya divisi Kominfo Angkatan Laut menemukan posisi dari Sabo. Dia saat ini sedang berada di kerajaan Lulusia. Kerajaan Lulusia dikatakan merupakan salah satu dari 8 kerajaan yang memberontak beberapa waktu lalu. Dan para Angkatan Laut berkata jika kerajaan Lulusia akan menjadi tempat persembunyian yang ideal untuk Sabo. Ketika percakapan ini dituliskan, Shin sebenarnya sudah berpindah ke kastil Pangea yang ada di Marijois, tepatnya di ruangan podcast milik kelima kakek Sugiono. Lulusia, ucap kakek Sugiono yang menggunakan penutup kepala. Benarkah? Ucap kakek Sugiono berambut panjang. Setelah itu diperlihatkan Im Sama yang sedang berada di taman. Begitu ya? Ucap kakek Sugiono berkepala pelontos. Dia orang yang tidak beruntung. Ucap kakek Sugiono berambut pirang. Tidak, ini adalah takdir. Ucap kakek Sugiono dengan tanda lahir di jidatnya. Shin kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka. Sabo meminta maaf melalui denden musi karena telah membuat mereka semua khawatir. Koala berkata jika mereka saat ini lega, jika kondisi dari Sabo baik-baik saja. Dragon-san, ucap Sabo. Dragon mendengarkan dengan wajah penuh amarah. Bukan aku yang membunuh Raja Kobra, tambah Sabo. Morley berkata jika dia yakin Sabo memang tak akan melakukan hal semacam itu. Koala menambahkan jika mereka juga tahu dan percaya akan hal itu. Diperlihatkan para anggota revolusioner berkumpul mengelilingi Koala dan mendengarkan Sabo dengan seksama.
Sabo pun kembali berbicara. Dengar, saat aku di Mary Joyce, aku melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Sulit dipercaya? Ucap para pasukan revolusi. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Lulusia. Para warga melihat langit yang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Dan mereka seperti melihat ada gumpalan awan hitam yang berada tepat di atas mereka. Salah satu dari mereka berkata jika hal itu bukan seperti awan, melainkan ada sesuatu yang besar sedang berada di atas langit saat ini. Di sisi lain, Raja Seki sedang memarahi para warganya karena telah berani melakukan pemberontakan. Dia juga mengancam kalau riwayat mereka akan segera tamat ketika para angkatan laut sampai ke pulau ini nantinya. Komane, putri dari Raja Seki, juga memaki-maki para warga. Dia meminta agar ada dari mereka yang disisakan untuknya, dan dia tak akan memaafkan para pemberontak ini. Para warga kemudian meminta Raja Seki untuk mengakui semua kebejatannya selama dia memerintah kerajaan Lulusia. Sebagai gantinya, mereka tak akan membunuh Seki dan keluarganya. Sabo kemudian diperlihatkan melanjutkan kata-katanya. Di dalam ruang tahta kosong di kastil Pangea, kupikir Raja Dunia itu tidak ada. Saat Sabo mengatakan hal tersebut, ada seseorang yang memerintahkan angkatan laut untuk memutuskan sinyal dari penyadapan Denden Mushi milik Sabo. Selain itu, diperlihatkan sosok Im Sama dengan tatapan yang tajam. Dia kemudian memegang peta dan setelahnya memberikan tanda silang tepat di peta dari kerajaan Lulusia. Tapi tahta itu tidaklah kosong. Aku melihat, ucap Sabo. Seseorang berkata, seperti menghipnotis semua angkatan laut di divisi Kominfo. Sejauh dari divisi pengawas ketahui. Berbarengan dengan suara itu, para warga kerajaan Lulusia melihat adanya bayangan aneh di atas langit. Lalu diperlihatkan tatapan dari Im Sama, dan seketika terlihat sebuah cahaya yang menerjang kerajaan Lulusia. Seseorang kembali berkata, dan kerajaan Lulusia, tak ada keanehan hari ini. Para warga terlihat ketakutan. Selain itu, Sabo juga terlihat kaget saat melihat cahaya tersebut. Negeri itu tak pernah ada. Laser beam menghujam kerajaan Lulusia dan menghancurkan pulau itu dalam sekejap tanpa sisa. Benar saja, seperti terkena hipnotis. Para angkatan laut hanya melaporkan jika mereka mendeteksi adanya gempa laut dari arah tenggara dan meminta orang-orang di sekitar sana untuk waspada karena berpotensi terjadi tsunami. Pulau Lulusia hilang tak berbekas. Para pasukan revolusi memanggil-manggil nama Sabo. Mereka kebingungan karena tiba-tiba koneksi telepon mereka terputus. Benar-benar sangat membagongkan. Kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Im Sama? Apakah serangan yang bisa menghancurkan satu pulau dalam sekejap itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama? Atau merupakan serangan yang dilancarkan dari sebuah senjata kuno? Jika kalian perhatikan lebih detail lagi, sinar laser yang dihasilkan dari serangan Im Sama berjumlah 16 laser beam. Dan apakah kalian ingat dengan serangan terakhir Doflamingo pada Luffy? Yap, 16 Holy Bullets. Nah, apakah hal ini merupakan sebuah kebetulan? Doflamingo mengetahui tentang harta karun Mary Joyce. Apakah alat penghancur massal yang digunakan oleh Im Sama merupakan harta karun Mary Joyce? Selain itu, jika kalian sadari terdapat kata-kata seseorang yang sepertinya menghipnotis para angkatan laut agar mereka tak mengingat jika telah terjadi pemusnahan kerajaan Lulusia, bahkan menghipnotis jika kerajaan Lulusia tidak pernah ada. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh Im Sama? Kekuatan yang mirip seperti milik puding, namun dengan skala yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Jin kemudian berpindah kembali ke kapal Thousand Sunny beberapa hari setelah hilangnya kerajaan Lulusia. Kapal Thousand Sunny terombang-ambing. Cuaca di sana sangat dingin. Nami meminta Jinbe untuk berhati-hati agar tidak menabrak gunung es yang berada di lautan tersebut. Jinbe meminta agar layar kapalnya digulung karena angin yang terlalu kencang. Lalu dia bertanya pada Nami, apakah mereka sudah dekat dengan daratan? Nami menjawab jika mereka sudah memasuki iklim pulau.
dan sepertinya pulau selanjutnya yang akan mereka datangi memiliki musim yang dingin. Di dalam kapal, Robin terlihat sedang berbincang dengan Chopper. Robin mengomentari penampilannya yang terlihat keren dengan topi caping cap Wano Kuni. Chopper terlihat senang. Dia berkata jika topi caping tersebut diberikan oleh Otama, dan saat ini dia pasti akan terhindar dari salju. Sehingga Chopper berencana naik ke atas dek kapal. Di atas dek kapal, Luffy menunjuk sesuatu yang berada di depan kapal. Dia bertanya pada Nami, benda apa itu sebenarnya? Nami yang melihatnya juga kebingungan dan berkata jika benda itu seperti pusaran magnet raksasa. Diperlihatkan sebuah pusaran air raksasa ada di hadapan kapal Thousand Sunny. Nami memperkirakan jika pusaran tersebut adalah air hangat dalam jumlah besar yang terdorong ke atas dari suatu tempat. Brook mengatakan jika bentuknya mirip seperti afro. Nami berkata jika perubahan suhu yang mendadak itu sangat berbahaya, dan dia meminta Jinbe agar menjauh dari pusaran tersebut. Siap, ucap Jinbe. Namun Luffy mendadak berkata jika ada seseorang yang terperangkap di dalam pusaran air tersebut. Nami tak percaya jika ada orang yang mampu bertahan di dalamnya, dan dia mengira jika yang terjebak adalah Putri Duyung. Namun Sanji membenarkan perkataan Luffy. Sanji berkata jika dia mendengar jeritan minta tolong seorang wanita dari dalam pusaran air tersebut. Nami masih meragukan kata-kata Luffy dan Sanji. Meskipun ada orang di dalam sana, Nami ragu jika mereka juga tak dapat melakukan apapun. Biar ku potong, ucap Zoro. Jangan sampai kau gores nona itu sedikit pun, ucap Sanji. Itoryu Yakko Dori. Zoro berhasil memotong pusaran air tersebut menggunakan pedang Enma miliknya. Tiba-tiba Chopper keluar dari dalam kapal. Dia bingung mengapa suasananya sangat ribut. Chopper bertopi Amigasa datang melapor untuk bertugas, ucap Chopper. Wush, anginnya bertiup sangat kencang dan membuat Chopper terbang ke udara. Chopper, kenapa kau malah keluar? Teriak Usopp. Chopper! Teriak Luffy. Luffy mencoba memanjangkan tangannya untuk menangkap Chopper. Namun dia malah ikut-ikutan terbawa oleh angin. Kau malah ikut-ikutan tertiup! Teriak Usopp. Akhirnya Luffy berhasil menangkap Chopper, sekaligus seorang gadis kecil yang terjebak di dalam pusaran air. Sang narator memperkenalkan sosok gadis tersebut. Salah satu Worst Generation, The Glutton, Jewelry, Bonnie. Bounty 320 juta berry. Yos nakama, itulah review lengkap untuk One Piece chapter 1060. Jika nakama menyukai video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.